Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 7. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya yang suci kepada para nabi dan rasul. Di antara kitab-kitab Allah ada yang diturunkan secara verbal, yakni suara, dan ada pula yang diturunkan tertulis dalam lembaran-lembaran. Kitab-kitab yang diturunkan secara verbal ada yang kemudian dituliskan dalam lembaran-lembaran seperti halnya Al-Quran, atau tetap dalam bentuk hafalan seperti yang kita dapati di kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Adapun kitab Taurat diturunkan dalam bentuk tulisan di lembaran-lembaran Al-Wah. Iman kepada kitab-kitab Allah menuntut kita untuk mengimani 5 kitab yang nama-namanya dikabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan kitab-kitab yang tidak dijelaskan nama-namanya di dalam Al-Quran, kita beriman sebatas bahwasannya Allah telah mewahyukan kepada seluruh nabi dan rasulnya wahyu yang suci dan benar. Nama-nama kitab yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah adalah Suhuf, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab para nabi terdahulu berisi risalah khusus kepada umatnya masing-masing, sedangkan kitab terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi dan rasul berisi risalah yang bersifat umum untuk seluruh manusia. Semua kitab Allah berisi akidah Islam, yakni keyakinan, dan syariat, yakni hukum-hukum. Akidah Islam tetap sama pada setiap zaman, sedangkan syariat bisa berbeda dari satu nabi ke nabi lainnya. Semua itu adalah kehendak Allah yang sesuai dengan hikmahnya. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada syariat yang diterima di sisi Allah kecuali syariat beliau, dan tidak ada yang dinamakan Muslim kecuali orang yang mengakui kerasulannya dan mengikuti syariatnya. Allah tidak menjamin terjaganya keaslian kitab-kitab sebelum Al-Quran, tidak seperti halnya Al-Quran yang Allah telah menjamin keotentikannya sehingga tidak bisa dipalsukan selama-lamanya. Sedangkan kitab-kitab para nabi dan rasul selain Al-Quran telah dirubah dan dipalsukan sehingga bercampur antara kebenaran dan kebatilan. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, hanya Al-Quranlah yang wajib dijadikan sumber agama Islam. Sedangkan kitab-kitab Allah lainnya hanya diimani secara global